Memang kalau kita melihat tingkat likuiditas di sistem perbankan kita sejak pandemi memang dibilang cukup tinggi ya. Kalau kita melihat loan to deposit ratio dari sistem perbankan kita, saat ini ada di kisaran 80 sampai 82%, sehingga memang menunjukkan bahwa dana atau likuiditas sistem perbankan cukup besar. Nah, di waktu yang sama kita melihat fenomena di mana pasar saham Indonesia ini sedang menunjukkan penguatan yang cukup baik, dan ini sudah kita lihat dari pertengahan tahun 2021 yang lalu. Maka dari itu tidak heran kalau kita melihat beberapa emiten mulai memikirkan untuk melakukan aksi fundraising di tahun ini seiring dengan perbaikan pasar saham kita. Namun memang juga kita perlu perhatikan bahwa terjadi gejolak juga dan pergerakan juga di perekonomian dan pasar modal kita yang akan diperhatikan oleh emiten-emiten tersebut. Dan juga perlu diingat bahwa dengan pasar obligasi kita ya, bond yield kita kan sedang naik pada saat ini, sehingga ini membuat cost of fund dari pasar obligasi mahal, dan maka dari itu emiten ini banyak yang memilih untuk melakukan aksi right issue atau private placement karena cost of equity itu dikatakan bisa lebih murah dibandingkan cost of fund. Namun memang kita perlu perhatikan bagaimana ke depannya level inflasi kita, keadaan perekonomian kita, dan fundamental dari emiten-emiten ini, karena ini mengikuti juga dari development perekonomian global yang saat ini sedang bergejolak ya. Berarti cukup tepat ya, dan momentumnya juga pas ya untuk beberapa emiten ini melakukan right issue atau private placement nih saat ini, Pak Rizky. Iya, iya betul. Oke, berarti tepat dan cukup ada momentum gitu ya saat ini. Kalau kita coba kombinasikan dengan kondisi likuiditas global yang diprediksi juga masih cukup tebal ya. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Rizky? Iya, iya, likuiditas global memang masih sangat tebal. Perlu diingat kalau pada saat pandemi kemarin, memang kita lihat terutama negara seperti Amerika, di mana pemerintah itu jor-joran memberikan stimulus ke warga negara mereka setiap bulannya dalam bentuk kas. Sehingga kita melihat karena adanya lockdown di negara-negara tersebut, maka uang itu tidak bisa disalurkan ke konsumsi dan mereka menyalurkannya ke investasi. Maka dari itu kita melihat aset investasi dari yang tradisional, seperti saham ataupun obligasi naik, ataupun aset investasi yang lebih modern atau baru seperti aset digital atau cryptocurrency, itu juga mulai naik. Nah, kita melihat bahwa The Fed ini sudah mulai perlahan-lahan menaikkan suku bunga mereka. Kita sudah melihat inflasi juga sudah naik juga ya. Jadi menunjukkan bahwa secara global itu likuiditas itu mulai mengetat lagi. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan pre-COVID masih sangat jauh. Kalau kita melihat balance sheet-nya The Fed pada saat ini ada di kisaran 8,9 triliun US dollar. Ini masih sangat jauh lebih tinggi dibandingkan balance sheet mereka pre-COVID di level 4,3 sampai dengan 4,5 triliun US dollar. Maka dari itu kita juga melihat bahwa pengetatan ini akan perlahan-lahan dan tidak diharapkan tidak menimbulkan shock juga ya ke perekonomian kita supaya tidak terjadi tekanan di pasar modal kita. Oke, ini terkait mengenai kondisi di pasar modal ya. Justru seperti apa kita bisa melihat daya tarik Indonesia sebagai sasaran para investor asing jika kalau kita compare dengan negara-negara di ASEAN ya, atau di Asia Pasifik, di mana IHSG pun memang saat ini performanya sangat bagus ya, cukup baik dan nomor 1 sejauh ini. Karena kalau kita lihat dengan aksi-aksi korporasi yang mungkin akan diambil selain right issue, private placement, IPO pun juga akan cukup banjir di tahun 2022 ini, Pak Rizky. Ya, memang pertanyaan yang menarik Maria. Saya memang kalau misalkan berbicara atau saya melihat market ya di beberapa kuartal atau beberapa tahun yang lalu, saya selalu melihat pasar Indonesia ini, pasar saham Indonesia selalu dikatakan laggard dan tertinggal baik oleh itu peers regional seperti ASEAN ataupun China atau Jepang atau Korea ataupun peers global seperti Amerika, Australia ataupun Eropa. Namun year to date 2022 ini memang pertama kalinya sejak saya mungkin tidak ingat kapan di mana pasar saham Indonesia dikatakan the best performing equity market probably globally or regionally juga. Dan ini memang disebabkan oleh beberapa hal. Kita melihat di akhir tahun lalu secara valuasi, investor asing itu melihat Indonesia menarik. Kita trading di valuasi price to earning di sekitar 15-16 kali, di mana kalau kita melihat peers negara seperti Amerika Serikat sudah trading di sekitar 23 kali, 24 kali price to earnings. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara seperti India, yang bisa dikatakan makroekonominya mirip-mirip dengan Indonesia, mereka trading di atas 20 kali price to earnings ratio. Maka dari itu memang secara investasi asing melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang prospek.
Oleh karena itu kita melihat dana asing masuk cukup kencang dari akhir tahun lalu sampai dengan saat ini juga. Nah, sekarang kita melihat juga secara makroekonomi. Indonesia merupakan negara yang saat ini masih recovering dari pandemi. Di mana kalau kita lihat negara-negara berkembang seperti Amerika atau Eropa, ataupun China ya sudah duluan reopening dan membuka recovery perekonomian di tahun 2021. Nah, asing itu melihat 3 hal yang menarik dari mereka. Yang pertama adalah posisi Indonesia yang perekonomiannya itu didorong oleh domestik dan bukan eksternal. Yang kedua adalah Bank Indonesia yang masih memiliki ruang untuk adjustment policy lebih banyak dibandingkan bank sentral lain seperti The Fed. Lalu yang ketiga dan yang paling penting adalah Indonesia yang posisinya sebagai net eksportir komoditas, sehingga dengan harga komoditas tinggi, Indonesia adalah beneficiary dan diuntungkan. Maka dari itu asing juga terus masuk ke Indonesia.